Selamat pagi semua. Gimana? Puas atau belum nih lihat permainan tim Garuda di ajang AFF? Kalau Mimin sih 50-50. Puas karena kita dapat 3 poin, tapi nggak terlalu puas karena lapangan yang buruk hingga permainan kasar pemain Myanmar yang tentu saja membuat kita nggak bisa menikmati tontonan AFF kali ini. Belum lagi ditambah dengan kamera yang buram atau nggak terlalu jelas. Kalau kata netizen, AFF bring back us to 80s era. Di sisi lain, permainan kasar di ajang AFF ini udah memakan korban loh. Pemain Thailand Ben Davis jadi korban di balik kemenangan 10-0 mereka atas Timor Leste. Jelas AFF harus meminta wasit mereka lebih tegas dan juga meningkatkan standar rumput. Lantas, dosa apakah yang harus diperbaiki AFF 2024 tahun ini yang langsung terlihat di partai perdana? Berikut ulasan selengkapnya. Ya, tentu ini patut diperhitungkan ya, maksudnya patut diberikan solusinya ya. Seperti ini banyak sekali kekurangan-kekurangan yang terjadi di Piala AFF ini, dan sepertinya kepanitiaan dari Piala AFF ini harus berkaca dari hal-hal seperti ini. Dan ini bukan yang pertama kali ya menyelenggarakan Piala AFF, tapi sudah berulang kali, tetapi tidak pernah belajar dari pengalaman seperti itu guys, dari cara-caranya, terus kualitasnya. Ya tentu saja patut ya STY tidak memprioritaskan piala ini guys, karena jujur aja memang piala AFF ini tidak berkualitas sama sekali. Memiliki skuad yang tangguh dengan pemain-pemain kelas dunia, layaknya Tom Hai, Calvin Verdong, Jay Izzas, hingga Mes dan juga Kevin Dix. Timnas Indonesia pada akhirnya memilih untuk tak menggunakan para pemain terbaiknya itu untuk ajang AFF. Tentu Indonesia bukan tanpa dasar mengambil keputusan tersebut. Banyak faktor yang melandasinya, mulai dari AFF yang bukan kalender FIFA, fokus timnas pada ajang kualifikasi Piala Dunia, dan rencana menyiapkan skuad muda untuk ajang Asian Games di tahun 2025. Itu semua jadi alasan kenapa di ajang AFF ini timnas memainkan tim under 22, ditambah dengan beberapa pemain muda timnas senior seperti Lino, Rafa, hingga Asnawi. Iya betul ya, kalau misalnya AFF ini mau dijuluki sebagai piala yang berkelas dan berkualitas, maka dia harus mendaftarkan diri kepada FIFA ya, dan bekerja sama dengan FIFA agar segala sesuatu itu diperbaiki dan berstandar internasional ya. Jadi bukan gara-gara tidak berstandar FIFA jadi semuanya dibuat sesuka hatinya ya. Baik itu lapangan ataupun orang-orang yang bermain maupun wasit, semuanya itu kayak dibiarkan aja kayak begitu ya, tanpa adanya pengecekan dan lain sebagainya ya. Ya. Keputusan timnas Indonesia itu sendiri pada akhirnya terbukti tepat. Pasalnya, selain bisa memberikan pengalaman pada para punggawa muda, ada satu hal penting yang bisa jadi pelajaran timnas Indonesia, yakni AFF nggak pernah benar-benar membenahi kualitasnya. Saat kita menyaksikan laga Indonesia kontra Myanmar semalam, kita melihat sajian pertandingan yang kualitasnya jauh dari kata bagus. Ada beberapa dosa dalam tanda kutip yang harusnya tak terjadi di laga tersebut. Pertama, kondisi rumput yang sangat buruk. Rumput dengan lapangan yang keras membuat bola tak mengalir dengan mulus. Bola cenderung keriting dan sulit untuk dikendalikan. Ini membuat permainan tak berjalan dengan baik dan berbahaya untuk para pemain. Selanjutnya, AFF juga harus memperhatikan kualitas tayangan. Pasalnya, tayangan di laga Myanmar versus Indonesia cenderung buram. Untuk turnamen yang digadang-gadang terbaik di ASEAN, ini sih parah. Kalau kata netizen, ASEAN seolah membawa kita kembali ke era siaran 80-an. Dan yang ketiga, Tarkam FC masih aja gak berubah. Banyak pelanggaran-pelanggaran keras yang membahayakan pemain. Namun wasit seolah kurang tegas dalam memberikan hukuman. Seperti bola yang ditendang ke arah kepala Lino hingga tendangan pemain ke kepala Arkan Kakak.
semua itu adalah dosa, dalam tanda kutip yang harusnya tak ada lagi. Ya seharusnya yang ketika saat Marcelino itu kepalanya ditendang itu kan dengan sengaja ya guys ya, karena sebenarnya udah terjatuh terus bola itu sengaja diarahkan ke Marcelino. Dan ini kalau di Piala Asia ya, di kualifikasi Piala Asia itu sudah terkena kartu merah, tetapi wasit hanya memberikan kartu kuning saja, dan itu sebenarnya tidak adil ya guys ya. Tapi selalu ada di AFF. Melihat hal-hal itu, kami pikir kita sekarang harusnya senang bahwa Coach Shin dan PSSI tak memaksakan timnas untuk membawa pemain terbaik di ajang AFF dan memilih untuk menggunakan pemain muda. Iya, saya sangat disayangkan sekali kalau kita menurunkan skuad utama ya, skuad timnas utama yang berkarir di Eropa. Sayang sekali guys, karena kualitas AFF aja bisa kita lihat seperti ini ya guys ya, tidak punya para pemain ini seperti tidak punya harga diri ya dibuat AFF ini gitu loh. Jadi ya udah kalian bertanding saja di lapangan seperti itu tanpa melihat kaedah-kaedah yang seharusnya banyak diperbaiki seperti itu ya. Pemain utama di timnas senior cukuplah mendukung dari rumah masing-masing, seperti yang mereka tunjukkan saat memberikan support melalui akun Instagramnya. Mulai dari Pas yang membuat story kemenangan tim Garuda, kemudian ada Justin Hubner yang membuat story Ko Asnawi, story Nathan dengan menyaksikan pertandingan, sama dengan story Ivar Jenner yang menyaksikan laga AFF kontra Myanmar. Memang sudah seharusnya sih mereka nonton aja, fokus di klub. Dan di bulan Maret kembali ke timnas senior untuk berjuang di ajang kualifikasi Piala Dunia round 3. Betul. Kita tentu nggak mau dengerin pemain timnas layaknya Tom Hai, Kelvin Verdong, atau Pas cedera karena dicakel pemain lain di AFF. Memang permainan AFF ini sangat-sangat membuat orang pengen pengen melempar gitu ya para pemain Myanmar ini ya guys ya, sangat-sangat tidak manusiawi sekali gitu ya. Ya untungnya para pemain kita yang sangat profesional yang berkualitas di Eropa ini tidak diturunkan ya, karena sayang banget kalau semuanya cedera gara-gara piala yang tidak cukup berharga seperti itu di mata Indonesia sepertinya ya. Jadi memang akan buang-buang tenaga, waktu dan pikiran untuk menerjunkan tim-tim utama timnas Indonesia ya seperti itu. Hal yang terjadi pada pemain Vietnam baru-baru ini, Ben Davies, yang mengalami cedera usai laga kontra Timor Leste. Good game 3 poin penting. Meskipun secara permainan kita belum bisa mengatakan bahwa kita bisa menikmati sistem permainan indah dari timnas di laga kontra Myanmar, namun tetap mengapresiasi kok, apalagi tim Garuda menang. Ingat, para pemain kita adalah pemain U22. Bahkan di babak pertama starting line up kita, usia rata-ratanya 19 tahun dan harus menghadapi pemain Myanmar senior. Iya betul ya guys, memang harus banyak dievaluasi juga ya permainan timnas Indonesia, karena dari sisi back dan sisi striker itu masih belum berkesinambungan dan belum terlihat bagus dan punya kontak hubungan satu dengan yang lain, karena terlihat bola sering kehilangan ya. Tapi alhamdulillah meskipun permainan Myanmar yang kasar dan banyak sekali kekurangan kemarin, tetapi Indonesia bisa memenangkan pertandingan dengan mendapatkan 3 poin ya dari sini. Oke, sampai di sini aja dulu guys video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video ini ya guys ya. Dan tekan loncengnya agar kamu mendapatkan notifikasi dari Geng Bola setiap kali ada video baru ya guys. Kita ketemu lagi pada video selanjutnya. Ciao.